Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga hari ini sehat walafiat ya. Ayah bunda, anak-anak, Silis sehat untuk hari ini ya. Oke, anak-anak, hari ini hari Senin, 28 Juli 2020. Kita belajar kembali ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Miss Silis. Nanti anak-anak kalau ketemu di sekolah panggilnya Miss Silis ya. Miss Silis wali kelas 2 Sumaya. Tapi anak-anak yang di Umar, di Usman, Ummu Salama, sama Hapso, kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Kita belajar apa ya hari ini? Anak-anak, ini buku sudah punya belum? Nah, ini buku Bovena 2A. Nanti apa ya di dalamnya? Kita bahas bareng-bareng. Bagi anak-anak yang belum punya, gak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng, kita belajar bersama ya. Yuk, kita mulai belajar. Yuk. Oke anak-anak, hari ini kita mulai belajar ya. Hari ini kita belajar tentang kalimat perintah dan penjumlahan bilangan ratusan dengan cara bersusun panjang dan pendek. Oke, apa tujuan dari pembelajaran hari ini? 1. Miss Silis pengen anak-anak nanti dapat mengidentifikasi kalimat perintah dalam teks atau percakapan. Yang kedua, nanti diharapkan anak-anak bisa menghitung penjumlahan ratusan. Nanti seperti apa tekniknya? Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Oke, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat nih. Dari gambar ini terlihat adanya sebuah percakapan antara siapa? Iya, betul. Antara ibu guru dan murid-muridnya. Tentunya di situ juga terlihat adanya ungkapan perintah. Seperti apa sih ungkapannya? Kita baca bareng-bareng yuk. Nih, Beni, tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru. Beni menjawab, baik bu. Nah ini adalah salah satu contoh ungkapan perintah. Ungkapan perintah ini hadir bisa dari seorang guru kepada muridnya, atau dari orang tua kepada anak, atau mungkin dari kakak ke adik. Ya, yang jelas mengungkapkan ungkapan yang ingin diberikan kepada adiknya atau kepada anaknya atau kepada muridnya kalau ibu guru ya. Oke, next kita lihat. Kita lihat gambar selanjutnya. Nih, ini gambar 1. Apa nih yang dilihat dari ini? Kita baca bareng-bareng ya. Bel sudah berbunyi anak-anak. Masuklah ke dalam kelas. Anak menjawab, baik bu. Oke, kita lihat satu lagi. Nih, ini sepertinya anak-anak udah sering mendengar ya dari kalau lagi di sekolah. Dilihat nih. Duduklah di bangku kalian masing-masing. Siapa yang tidak ada hari ini? Anak menjawab, tidak ada bu. Nah, ini otomatis biasanya perintah yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Bisa juga misalkan di rumah kalau misalkan ada ibu ke anak, Dek, tolong ambilkan
cabe. Nah, itu kan sama aja ya. Itu bagian dari ungkapan perintah. Nah, dari ketiga gambar yang tadi, adakah yang bisa anak-anak tahu kesimpulan apa itu kalimat perintah? Lalu apa ciri-cirinya? Ayo, siapa yang sudah bisa? Bisa nggak? Apa ya, kalau misalnya belum paham, kita bahas bareng-bareng yuk. Nih, di sini misalnya udah membuat kesimpulan. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Atau lebih jelas seperti ini lagi. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita hendaki. Nah, dalam kalimat perintah ternyata harus ada kata akhiran lah atau kan yang diakhiri dengan tanda seru ini. Ya, ini yang masuk ke kalimat perintah. Jadi nanti apa sih kalimat isinya? Isinya memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Tadi ambilkan atau masuklah gitu ya tadi. Tolonglah bisa ya. Oke. Nih lihat gambar lainnya. Nah, kalau melihat gambar ini, ada yang bisa membuat kalimat perintah? Siapa? Ayo. Siapa ya yang bisa ya? Kelas Umar? Kelas Usman? Atau kelas Umayyah? Oke, kita bareng-bareng ya. Nih, Missis udah membuat nih. Contohnya ya. Nih, contohnya nih. Rapikan buku-buku yang berserakan itu. Ini akhiran kan, rapihkan, ada kata akhirnya tuh kan, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Kemudian satu lagi nih, gambar kedua. Wow, ini rak bukunya bagus ya. Ada yang bisa membaca rak bukunya? Ini apa ya namanya ya? Kita baca bareng-bareng namanya apa ya? Oh iya, rak bukunya berkarakterkan huruf per huruf yang menjadi sebuah kata read, artinya membaca. Ada yang bisa membuat kalimat di sini? Kita coba ya. Ini yang misalnya udah bikin nih. Ambillah buku-buku yang berwarna merah pada rak tersebut. Bukan di sana di rak tersebut kan ada banyak buku tuh, tidak hanya warna merah. Nah, untuk kalimat perintahnya, anak-anak bisa menggunakan kata yang lain aja. Atau misalkan, Dede tolong ambilkan buku di rak yang rak huruf A yang berwarna putih. Bisa. Itu kalimat perintah. Ya, yang jelas sih. Kalimat perintah, ada akhiran, harus ada kata lah, atau kan, dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Ayo, dapatkah kalian menghitungnya? Maksudnya di sini, boleh juga anak-anak menghitung buku yang mana yang harus aku baca ya, gitu. Berapa jumlah buku yang harus aku baca? Lihat gambar 1, perpustakaannya rapi, gitu ya, tertata rapi. Gambar yang kedua, ini bukunya saking banyak sehingga terlihat kurang rapi. Ya, dan akhirnya seorang anak karena saking bingung membacanya di buku tumpukan buku. Bingung harus seperti apa ya? Aku ingin membaca buku 100 buku hari ini. Kata Aldo misalkan ya. Atau misalkan kata Kenzo, aku mah ingin membaca bukunya cuma 30. Atau kata Milan aku mau ngasih buku ya 200. Wah, hebat. Atau misalkan nanti ada Albi aku mau di sini aku udah baca buku 150 selama lockdown. Wah, mantap. Hebat ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nih,
Bagaimana cara menghitung bilangan? Jadi sudah melihat nih ada 3 ya. 3 langkah, 3 cara untuk menghitung bilangan pada sebuah bilangan. Dan hari ini misalnya kita belajar bilangan ratusan ya. Nih, 1, melalui gambar. Nah, ini sampelnya nih. Nih, terlihat buku-buku yang bertumpuk-tumpuk. Di sini sudah anggap ya ini buku-buku ya. Nanti kita bahas ya. Nah, ini bersusun panjang. Nah, ini bersusun pendek. Ada yang sudah paham sampai di sini? Ada 3 langkah, melalui gambar, bersusun panjang atau bersusun pendek. Siapa yang sudah paham? Yuk acukan. Oke, kalau belum paham, gak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng ya. Nih, ini ada kunci dalam menjumlahkan bilangan ratusan. Apa tuh nih? Nih, kuncinya. Ternyata ratusan itu pasti nolnya ada 2. Kalau puluhan itu pasti nolnya ada 1. Kalau satuan itu tidak ada nolnya. Artinya bilangan itu sendiri. Bisa? Bisa paham? Ingat ya, kalau ratusan itu otomatis ada nolnya 2. Kalau puluhan nolnya 1. Kalau satuan tanpa nol atau bilangan itu sendiri. Nih ada contoh ya. Oke. Ini buku yang tadi dibaca misalkan oleh siapa tadi ya? Lupa Miss ya. Oleh Abi. Misalkan Abi membaca 100 buku di rak yang warna biru. Sementara misalkan siapa? Dion membaca 100 buku yang di rak warna abu. Kemudian di sini ada buku lagi yang berjajar. Kalau tadi satu rak itu isinya 100 buku, ini isinya ada 30-an, kemudian di sini ada yang 20. Tapi kenapa itu 3 baris ya? Kenapa ya? Oke, kita lihat nanti ya. Nah, ini ada yang di dalam kotak. Dalam kotak isinya masing-masing 5, tapi di pinggirnya ada 6 dan ada 7. Apa itu maksudnya ya? Nah, ini ternyata buku yang ada di rak warna biru itu buku punyanya Tony katanya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 136 buku. Kemudian di rak yang warna abu itu sejumlah 127 buku. Dan itu milik Dion. Lantas bagaimana kita menjumlahkan bilangan berupa gambar seperti ini? Kembali ke tadi, anak-anak menghitungnya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nih kita lihat. Nah, berarti ratusan dengan ratusan berarti 100 sama 100 200. Ini 50. 30 yang tertulis ya tadi yang di rak buku di puluhannya. Kemudian ini 20. Kenapa ini ditambah 10? Nah, lihat. Di dalam kotak satuan itu ada yang dikasih tanda panah. Kenapa dialihkan ke puluhan? Karena 6 di kelompok satuan ada 6 buku ya di rak biru. Kemudian di kelompok satuan lagi ada 7 buku. Nah, artinya 6 dan 7 bila ditambahkan menjadi 13. 13 itu adalah 2 satuan angka di dalamnya yang menempati 1 puluhan dan 1 satuan. Nah, angka 13 berarti 1 puluhan dan 3 satuan. Otomatis karena kita menjumlahkan sesuai dengan nilai tempat, yang 1 puluhan dari 13 disimpan ke tempat puluhan. Kemudian 3-nya di mana? Nah, 3-nya langsung disimpan di bawah. Ya, setelah itu bagaimana menjumlahkannya? Berarti 200-nya tetap ditambahkan di bawah. 50 tambah 10 berarti 60 dan 3 tetap disimpan di paling bawah lagi. Berapa jumlah buku yang ada? Ternyata jumlahnya adalah
260 buku yang dimiliki oleh Tony dan Dion. Bisa anak-anak. Nanti boleh anak-anak kalau misalkan nggak berupa kotak-kotak, boleh aku mau senangnya bikinnya buah-buahan, Mrs. boleh. Kalau misalkan aku mau senangnya bikin kayu-kayuan, boleh sesuai dengan jumlah bilangannya ya nanti. Tapi yang paling penting anak-anak menempatkannya ratusan di tempat ratusan, puluhan tempat puluhan. Begitupun dengan satuan ya. Jangan kebalik, nanti kalau misalkan satuan di tempat puluhan, nanti hasilnya tidak akan betul karena salah tempat. Misalkan kayak gini, anak-anak pengen lapar. Lapar itu harusnya pergi kemana coba? Pergi ke dapur. Ini malah pergi ke jamban. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, ini juga sama. Bilangan menjumlah juga sama seperti itu ya. Udah ada tempatnya, udah ada porsinya ya. Oke, kita lihat. Nih. Ini bersusun panjang. Bersusun panjang. Nih, Miss sudah punya soal ya. Soalnya ini lihat nih. Nah, berapakah 138 ditambah 154? Wow, berapa ya? Ada yang mau jawab? Sebelum Miss terangkan. Siapa nih yang berani? Ayo, Hafsah sama Umar. Atau Usman, siapa yang berani? Oke, kita bahas dulu ya sama Miss ya. 138 ditambah 154. Nih, untuk menjawab bilangan bersusun panjang, Miss sudah punya dua kuncinya. Apa tuh? Yang pertama, anak-anak harus tuliskan bilangannya dalam bentuk panjang. Maksudnya apa ya? Ya seperti tadi, kembali lagi ke nilai tempat. 138 itu nilai tempatnya seperti apa? Nih, ternyata terdapat 1 bilangan ratusan, 3 bilangan puluhan, dan 8 satuan. Kalau misalkan 154 gimana? Nah, terdiri dari 1 ratusan, 5 puluhan, dan 4 satuan. Kemudian trik yang keduanya apa nih, Silis? Nih, setelah dituliskan bentuk panjangnya, anak-anak jumlahkan masing-masing. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kita lihat. Nah, kita coba ya. Ini harusnya menghitungnya satu-satu ya, karena ini terbatas nih misalnya nih. Dari belakang dulu kalau menjumlah ya anak-anak. Diusahakan kalau menjumlah bilangan yang dipanjangkan seperti ini, anak-anak menjumlahnya dari satuan dulu. Ya, ini nih. 8 tambah 4 sama dengan 12. 12 ini Miss kasih lingkaran ya. Karena apa? Karena ini angkanya melebihi dari angka yang seharusnya. Karena ini disimpan di rumah satuan. Nih, selanjutnya. Karena 12, oh iya tadi. 30 sama 50 sama dengan 80, kemudian 100 sama 100, 200 ya. Ratusannya ditulis kembali ke bawah, kemudian puluhannya juga sama. Nah, kita pecahkan. Karena memang 12 itu adalah 2 angka, otomatis ini harus dipecahkan dulu karena ini rumahnya rumah satuan. Rumah satuan itu tidak boleh ada 2 angka, tapi harus ada 1 angka, yaitu angka bilangan itu sendiri. Berarti bagaimana ini kalau seperti ini? Anak-anak jumlahkan lagi. Nah, 200 tetap ya ratusannya. Nah ini 80 tambah 10 otomatis berapa jumlahnya? Jadi 90. Angka 2-nya kemana? Angka 2 langsung turunkan. Setelah ini udah selesai nih. Rumah satuannya udah ada, rumah puluhannya udah ada, rumah ratusan udah ada. Tinggal menjumlahkan berapa hasilnya. Hasilnya adalah 292. Jadi hasil dari 138 ditambah 154 adalah 292. Nah, kita lihat beranjak ke bersusun pendek. Soalnya ini udah ada nih. Nah, berapakah
329 ditambah 133. Ini mesti udah menulis hasil ya. Ini gimana sih udah ada hasilnya langsung? Step-stepnya seperti apa nih? Kita kan belum tahu. Tenang. Sudah dibuatkan. Sebentar ya. Nih. Langkah pertama. Kembali lagi ya anak-anak. Karena ini kan udah ratusannya udah banyak ya. Anak-anak dipahamkan cara menyimpan bilangan ya. Jangan ketukar, jangan kebalik-balik ya. Ratusan di ratusan, puluhan di puluhan, satuan di satuan. Nih kita lihat ya. Nih satuannya angka berapa nih dari 329? Satuannya angka berapa? Angka 9. Oke, good. Nah, kita lihat. Berarti 9 tambah berapa ya? Nih 133 satuannya adalah 3. Nah, ini 9 tambah 3 sama dengan 12. Ingat, karena ini rumahnya rumah satuan, satuan itu harus nyimpannya satu angka. Nah, kalau misalkan bersusun pendek seperti apa misalnya menyimpannya? Ini kan ada 2 angka, 1 puluhan dan 2 satuan. Otomatis nyimpannya seperti apa? Tulis angka 2 di bawah dan simpan angka 1 di atas tepat di angka 2 atau di depan angka 9. Setelah itu gimana? Setelah itu anak-anak jumlahkan puluhannya. Nah, dari 329 puluhannya berapa? 2. Dari 133 puluhannya berapa? 3. Ingat yang tadi 1 puluhan dari 12 itu bernilai 10, berarti termasuk bagian dari rumah puluhan. Anak-anak juga menjumlahkan juga semuanya. Jadi yang dijumlahkan angka 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. 6 langsung ditulis di bawah. Ya, langsung aja. Kemudian step 3. Step 3-nya, nah jumlahkan ratusannya. Nah, ini mah gampang ya, pasti bisa anak-anak ya. Ratusan dari 329 adalah angka 3. Ratusan dari 133 yaitu angka 1. Jadi yang ditambahkan adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini berapa hasilnya berarti? Hasilnya adalah 329 ditambah 133. Hasilnya adalah 462. Begitu. Nanti di akhir ya, misalnya akan membuat latihan biar di rumah anak-anak bisa. Ya. Oke. Segitu dulu. Mudah-mudahan anak paham ya. Kalau belum paham nanti kita bahas bareng-bareng lagi ya. Oke, demikian pemaparan dari Miss Lilis. Semoga anak-anak paham ya. Kalau nanti yang belum paham, nanti boleh kita saling sharing, saling bertanya. Atau kalau misalkan ada orang tua sama orang tua bertanya dulu. Kalau misalkan nanti belum paham juga, boleh anak-anak nanti bertanya sama Miss Lilis ya. Boleh lewat voice note, boleh kita video call, nggak apa-apa ya. Yuk, terima kasih ya untuk hari ini. Pembelajarannya cukup sekian. Miss ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.